warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Bu Dewi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Dewi Nurul MSc selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 presenter ke 13 akan membawakan materi presentasi yang berjudul manajemen proyek dengan metode critical path method. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Saskia. Nama saya Septian Saputra. Nama saya Sofi Fanuraini. Berikut saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari, yaitu apa itu manajemen proyek. Manajemen proyek atau project management adalah seni mengelola semua aspek proyek dari awal hingga penutupan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan terstruktur. Istilah proyek digunakan untuk mendefinisikan usaha atau kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pengerjaannya dan waktu selesainya pekerjaan. Proyek pada umumnya menciptakan suatu layanan, produk atau hasil yang unik dan spesifik. Sesuai dengan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proyek adalah kegiatan yang tidak dapat berjalan tanpa batas waktu dan harus memiliki tujuan yang pasti. Berikut fungsi manajemen proyek. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Bertujuan dalam mengambil keputusan yang mengelola data dan informasi yang dipilih untuk dilakukan pada masa yang akan datang. Lalu ada fungsi organisasi atau organizing. Bertujuan untuk mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang memiliki aktivitas masing-masing dan saling berhubungan. Berikutnya ada fungsi pelaksanaan atau executing. Bertujuan untuk menyelaraskan seluruh pelaku organisasi terkait dalam melaksanakan kegiatan proyek. Ada pengendalian atau controlling. Bertujuan untuk mengukur kualitas penampilan dan penganalisisan dan evaluasi kegiatan. Lalu ada apa itu critical path method atau metode critical path, yaitu metode jalur kritis adalah suatu metode dan tahapan yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian dengan menggunakan prinsip pembentukan jaringan. CPM atau metode jalur kritis memastikan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek pada tahap awal sebelum proyek dimulai. CPM menghasilkan analisis pada kegiatan proyek berupa optimasi biaya total dengan cara mempersingkat waktu total penyelesaian yang dilaksanakan. Lalu ada jenis-jenis CPM atau metode jalur kritis. Yang pertama ada work breakdown structure atau tipe critical path. Ini adalah salah satu yang paling populer karena menggunakan struktur pohon untuk menggambarkan hierarki tugas setiap elemen proyek dijabarkan menjadi beberapa kelompok tugas tersendiri. Lalu ada project evaluation and review techniques, merupakan bentuk visualisasi critical path method atau metode jalur kritis yang fleksibel. Fleksibel itu gampang dan mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. PERT disebut demikian karena mempertimbangkan dan memuat elemen ketidakpastian dalam sebuah proyek. Selain itu, ia juga berfokus pada waktu penyelesaian proyek dan penjadwalan secara garis besar. Selanjutnya ada activity on node diagram. Digambarkan dalam bentuk diagram. Metode ini menampilkan urutan aktivitas menggunakan node-node yang berhubung dengan tanda panah, menggambarkan arah workflow atau aliran kerja proses. Lalu ada flow chart, salah satu representasi critical path method yang paling sederhana. Dengan flow chart kita bisa mengetahui tahap demi tahap suatu proses hingga selesai dengan mengikuti jalur panah tersebut. Sederhana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter kedua, yaitu Septian Saputra. Di sini ada identifikasi critical path. Yang pertama, kita harus membuat daftar aktivitasnya
Dan yang kedua, identifikasi dependensi. Dan yang ketiga, membuat diagram jaringan. Yang keempat, memperkirakan durasi tugas. Yang kelima, ada menghitung jalur kritis. Dan yang terakhir, yang keenam, menghitung masa seberang. Menghitung CPM, perhitungan maju atau forward test dalam metode CPM. Forward test dilakukan untuk menghitung waktu selesai paling awal dari suatu pekerjaan EF, atau bisa disebut dengan earliest activity finish time, waktu mulai tercepat terjadinya pekerjaan ES, atau bisa disebut dengan earliest activity start time, dan saat tercepat dimulainya suatu pekerjaan atau earliest event occurrence time diawali dari start hingga finish. Dan selanjutnya ada perhitungan mundur atau backward pass. Perhitungan mundur dilakukan untuk mendapatkan perhitungan waktu penyelesaian paling lambat LF, atau latest activity finish time, waktu paling lambat terjadinya suatu pekerjaan LF yang tadi saya sebutkan, dan saat paling lambat dimulainya suatu pekerjaan L, latest event occurrence time, dimulai dari finish hingga start. Dan perhitungan jalur kritis adalah sebuah aktivitas yang mempunyai nilai free float FF, total float TF, sama dengan 0, lintasan yang tidak kritis mempunyai waktu yang bisa terlambat float FF 0. Dan ada perhitungan kelonggaran waktu atau float atau slack dari aktivitas yang terdiri atas total float dan free float apabila suatu kegiatan tidak mempunyai kelonggaran, atau dengan kata lain S sama dengan SF sama dengan 0, maka aktivitas tersebut disebut kegiatan kritis. Kegiatan kritis ini akan membentuk lintasan kritis yang biasanya dimulai dari start sampai finish. Free float adalah sejumlah waktu yang tersedia untuk keterlambatan atau perlambatan pelaksanaan tanpa mempengaruhi dimulai kegiatan yang langsung mengikutinya. Dan ini ada FF sama dengan EF, minus ES, minus D sama dengan earliest minus strip earliest start sama dengan durasi. Dan ada independent float, suatu kegiatan tertentu dalam jaringan kerja yang meskipun kegiatan tersebut terlambat tidak berpengaruh pada total float dari kegiatan yang mendahului ataupun kegiatan berikutnya. Kurung buka IF sama dengan EF dikurang LS dikurang D sama dengan earliest finish dikurang late start dikurang durasi. Dan ini ada perhitungan biayanya. Metode CPM dapat digunakan sebagai sarana analisis terhadap sumber daya yang digunakan pada proyek agar jadwal dihasilkan optimal dan ekonomis. Ada waktu normal. Waktu normal adalah waktu yang diperlukan bagi sebuah proyek untuk melakukan rangkaian kegiatan sampai selesai tanpa ada pertimbangan terhadap penggunaan sumber daya. Dan yang kedua, ada biaya normal, adalah biaya langsung yang dikeluarkan selama sesuai kegiatan-kegiatan proyek sesuai dengan waktu normalnya. Yang ketiga, ada waktu dipercepat atau lebih dikenal dengan rest time, adalah waktu paling singkat untuk menyelesaikan seluruh kegiatan yang secara teknis pelaksanaannya masih mungkin dilakukan. Dalam ini penggunaan sumber daya bukan hambatan. Dan yang terakhir, yang keempat, biaya untuk waktu dipercepat atau crash cost merupakan biaya langsung yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kegiatan dengan waktu yang dipercepat. Kerangka kerja CPM. Dalam menggunakan metode CPM terdapat kerangka kerja yang perlu dilakukan. Menurut Heiser dan Render 2014, PERT dan CPM menggunakan 6 langkah dasar sebagai berikut. Ada menetapkan proyek dan menyiapkan struktur penguraian kerjanya, dan membangun hubungan antara aktivitas-aktivitasnya, menggambar jaringan yang menghubungkan keseluruhan aktivitas, menetapkan perkiraan waktu dan biaya untuk aktivitas, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan, dan yang terakhir ada menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek.
Dan ini ada kelebihannya adalah membantu mengetahui aktivitas apa saja yang harus jadi prioritas demi kesuksesan sebuah proyek dengan melihat hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Mengorganisir proyek besar dan kompleks sehingga membuatnya dapat dikerjakan secara efisien. Memungkinkan perhitungan keterlambatan sebuah aktivitas sehingga kamu dapat mengetahui batas toleransi keterlambatan selesainya sebuah aktivitas supaya tidak mengganggu jadwal proyek. Membantumu dalam mengalokasikan sumber daya sehingga dapat mengurangi overall cost. Dan yang terakhir ada mengetahui dampak dari perubahan penjadwalan sebuah proyek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diandra. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari CCM. Yang pertama, critical path method itu sulit diaplikasikan pada proyek yang skalanya terlalu besar dan kompleks. Hal ini dikarenakan terdapat banyak aktivitas yang dilakukan sehingga diagram akan terlihat berantakan atau complicated. Yang kedua, walaupun tadi sudah dijelaskan, salah satu keuntungan dari critical path method adalah diagram proyek dapat dicetak dari detail. Namun, bila skala proyek yang terlalu besar, akan sulit untuk mencetak diagram sebuah proyek besar dengan ribuan aktivitas di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk studi kasus penerapan metode CCM pada suatu perusahaan. Yang pertama ada kegiatan A. Kegiatan A belum mempunyai kegiatan yang mendahulunya. Sebelum melakukan penipisan waktu normal dari kegiatan A adalah dilakukan selama 4 minggu dan setelah dilakukan crash kegiatannya menjadi 2 minggu. Untuk biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek dalam waktu normal dibutuhkan $10.000, sedangkan ketika sudah terjadi crash biaya yang dibutuhkan adalah $11. Untuk kegiatan B, kegiatan terdahulunya adalah kegiatan A, waktu normalnya 3 dan waktu yang sudah di crashnya menjadi 2 dengan biaya normal $6.000 dan biaya cashnya $9.000. Selanjutnya kegiatan C dengan kegiatan yang mendahulunya A, waktu normal yang dibutuhkan adalah 2 minggu dan waktu crashnya 1 minggu dengan biaya normal $4.000 dan biaya setelah dilakukan crash menjadi $6.000. Dan selanjutnya kegiatan B, kegiatan pendahulunya adalah kegiatan B, waktu normalnya 5 minggu dan waktu crashnya 3 minggu dengan biaya normal $14.000 dan biaya crashnya menjadi $18.000. Selanjutnya ada kegiatan E. Kegiatan pendahulu dari kegiatan E adalah kegiatan B dan kegiatan C. Waktu normal pengerjaannya 1 minggu dan waktu yang dibutuhkan untuk crashnya tetap 1 minggu dengan biaya tetap dari 9.000 tanpa ada perubahan. Selanjutnya kegiatan F. Kegiatan pendahulunya adalah kegiatan C dan waktu normal 3 minggu dan waktu crash 2 minggu dengan biaya normal 7.000 dan menjadi 8.000 saat telah terjadi crash. Selanjutnya kegiatan G dengan kegiatan pendahulu kegiatan E dan kegiatan F. Waktu normal yang dibutuhkan adalah 4 minggu dan waktu yang dibutuhkan setelah crash adalah 10 minggu dengan biaya normal $11.000 dan biaya setelah crashnya $18.000. Dan terakhir ada kegiatan I dengan kegiatan pendahulunya kegiatan H dan kegiatan Y. Waktu normal yang dibutuhkan adalah 6 minggu dan waktu crashnya 5 minggu dengan biaya normal $20.000 dan biaya crashnya $19.000. Nah, dari studi kasus ini saya akan menjawab waktu penyelesaian proyek, waktu senggang, dan juga tentukan biaya kegiatan yang terjadi setelah crash dilakukan. Nah, dari tabel di atas dihasilkanlah jaringan dari kerja proyek, yaitu diagram ini. Nah, untuk perhitungan A diperoleh waktu penyelesaian proyek adalah 22 minggu dengan biaya yang dikeluarkan adalah $10.000 ditambah $6.000 ditambah $4.000 ditambah $14.000 ditambah $9.000 ditambah $7.000 ditambah $13.000 ditambah $11.000 dan ditambah $20.000 yang hasil akhir $94.000. Nah, selanjutnya B memperhitungkan free slack dengan menentukan lintasan kritisnya. Untuk kegiatan A total slacknya 0 dan float slacknya 0. Kegiatan B total slack 0, float slacknya 0. Kegiatan C total slacknya 2 dan float slacknya 1. Kegiatan D untuk total slack dan float slacknya 0. Kegiatan E total slacknya 4 dan float slacknya 0. Kegiatan F total slacknya 2 dan float slacknya 0.
Untuk kegiatan G, total seleknya 2 dan flow seleknya 0. Kegiatan H dan I, kedua total selek dan flow selek dari kegiatan H dan I itu sama dengan 0. Dan dari tabel ini dihasilkan kegiatan kritisnya yaitu kegiatan A, kegiatan B, kegiatan D, kegiatan H, dan kegiatan I karena total hasil dari kegiatan itu adalah 0. Untuk jalur kritisnya didapatkan pada 1, 2, 3, 5, 8, dan 9. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk mempersingkat waktu penyelesaian proyek dengan menggunakan arah program dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai slope masing-masing kegiatan. Nah, untuk kegiatan A, slope-nya itu 500, yaitu selisih dari cash dan biaya cash dan biaya normal dikumpulkan dengan kegiatan selanjutnya. Lalu yang kedua perlu dilakukan mengurangi waktu penyelesaian proyek dengan menekan sebanyak mungkin kegiatan-kegiatan kritis yang mempunyai slope terkecil. Dari tabel di atas, kegiatan kritis dengan slope terkecil adalah kegiatan A yaitu 500. Dengan demikian, kegiatan A dapat ditekan sebanyak 2 minggu. Yaitu kegiatannya dari 4 minggu menjadi 2 minggu. Nah, untuk diagram ini adalah hasil dari perubahan waktu proyek yang sudah dihitung tadi. Dari situ diperoleh waktu penyelesaian proyek 20 minggu dengan biaya $94.000 ditambah 22 dikurang 20 dikali 500 yaitu $95.000. Sekian untuk materi yang dapat kami jelaskan ini. Kepada rekan-rekan kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Diviana Dini dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengimplementasikan CPM dalam manajemen proyek? Terima kasih. Perkenalkan, saya Sifat Fitriani dari kelompok 11. Saya izin bertanya, bagaimana CPM dapat digunakan saat suatu proyek mengalami perubahan atau penundaan yang tidak terduga? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najwa Alifa dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, dalam implementasi CPM, bagaimana manajemen operasional dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia? Terima kasih. Nama saya Lutfia dari kelompok 10. Pertanyaannya, bagaimana Anda mengidentifikasi jalur kritis dalam analisis CPM untuk proyek tertentu? Terima kasih. Jawab pertanyaan pertama dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengimplementasikan CPM dalam manajemen proyek? Jawabannya yang saya jelaskan tadi, saya jelaskan kembali, yaitu yang pertama adalah buat daftar aktivitas untuk mengidentifikasi sebuah tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Dan yang kedua ada buat estimasi timeline dan identifikasi dependensi untuk tentukan estimasi waktu. Dan yang ketiga ada buat work diagram untuk mengubah struktur perincian kerja menjadi diagram jaringan. Dan yang keempat ada hitung jalur kritis untuk mengidentifikasi jalur kritis, yaitu rangkaian aktivitas terpanjang yang harus diselesaikan. Yang kelima ada prioritaskan tugas untuk manajemen proyek, perlu memprioritaskan tugas berdasarkan jalur kritis. Dan yang terakhir, gunakan hasil analisis untuk analisis CPM, mengalokasikan sumber daya dan menjadwalkan tugas. Dan pertanyaan yang kedua dari kelompok 11, bagaimana CPM dapat digunakan saat suatu proyek mengalami perubahan atau penundaan yang tidak terduga? Jawabannya adalah ketika suatu proyek mengalami perubahan atau penundaan yang tidak terduga, critical path method atau CPM dapat digunakan untuk mengelola situasi tersebut. Dan ini adalah berikut cara CPM dapat digunakan dalam menghadapi perubahan dan penundaan yang tidak terduga. Yang pertama ada identifikasi jalur kritis, yang kedua ada revisi jadwal, yang ketiga ada manajemen sumber daya, yang keempat ada komunikasi tim. Dengan menggunakan yang keempat tadi, CPM dapat membantu manajer proyek dalam mengelola perubahan atau penundaan yang tidak terduga. Pertanyaan yang ketiga dari kelompok 7, dalam implementasi CPM, bagaimana manajemen operasional dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia? Jawabannya adalah
dalam mengimplementasikan CPM, manajemen operasional dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dengan cara berikut. Yang pertama adalah penjadwalan yang lebih efisien, yang kedua pengelolaan tim, dan yang terakhir ada identifikasi bottleneck. Dengan memanfaatkan CPM, manajemen operasional dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dalam proyek dengan lebih efektif, sehingga memastikan penyelesaian proyek sesuai jadwal dan dengan efisien yang tinggi. Pertanyaan yang keempat dari kelompok 10, bagaimana Anda mengidentifikasi jalur kritis dalam analisis CPM untuk proyek tertentu? Untuk mengidentifikasi jalur kritis dalam analisis CPM untuk proyek tertentu, ada sebuah langkah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi sebuah aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, tentukan estimasi waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas dan identifikasi ketergantungan antar aktivitas. Yang ketiga, buatlah network diagram yang menampilkan kronologi aktivitas dan ketergantungan antar aktivitas. Yang keempat, hitung waktu paling cepat mulai dan selesainya kegiatan ES dan EF dengan penggunaan perhitungan maju forward place. Yang kelima, ada hitung waktu paling lambat mulai dan selesainya kegiatan LS dan LF dengan menggunakan perhitungan mundur atau backward pace. Dan terakhir, mengidentifikasi jalur kritis, yaitu rangkaian aktivitas terpanjang yang harus diselesaikan tepat waktu. Dengan mengikuti langkah-langkah yang saya beritahu, manajemen proyek dapat mengidentifikasi jalur kritis dalam analisis CPM untuk proyek tertentu dengan lebih efektif. Perkenalkan, nama saya Lisa dari kelompok 8. Izin bertanya, apa peran slack atau lewatan waktu dalam jaringan proyek berdasarkan metode CPM? Terima kasih. Saya Eka Pratiwi dari kelompok 6, izin bertanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menangani aktivitas yang memiliki slack negatif dalam proyek CPM? Terima kasih. Perkenalkan, saya Dea Ratna Melia dari kelompok 4. Izin bertanya, jelaskan bagaimana diagram jaringan proyek membantu dalam manajemen waktu menggunakan metode CPM. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana Anda menentukan estimasi waktu aktivitas dalam analisis CPM? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kelima oleh Lisa dari kelompok 8. Apa peran Slack dalam jaringan proyek berdasarkan metode CPM? Dalam metode CPM, Slack memiliki peran untuk memberikan fleksibilitas terhadap kegiatan yang tidak berada di jalur kritis sebuah proyek. Yang artinya, kegiatan tersebut dapat mengalami penundaan tanpa mempengaruhi penyelesaian proyek. Slack harus terus dipantau karena kegiatan dengan Slack yang berlebihan dapat menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan dapat dialokasikan dengan lebih efisien tanpa mempengaruhi penyelesaian proyek. Namun, jika kegiatan yang berada di jalur kritis memiliki Slack negatif, sehingga diperlukan penundaan pada kegiatan tersebut akan langsung memengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Dan selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan ke-6 yang disampaikan oleh Eka dari kelompok 6, yaitu bagaimana cara menangani aktivitas yang memiliki Slack negatif dalam proyek critical time vessel. Jadi, jika Slack negatif pada suatu kegiatan proyek CPM terjadi, Slack negatif itu menunjukkan bahwa kegiatan tersebut harus selesai lebih cepat dari jadwal awal yang sudah ditetapkan, agar proyek tersebut tetap berada di jalur kritis. Untuk menangani Slack negatif, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, optimalisasi sumber daya alam. Yang kedua, mempercepat kegiatan. Yang ketiga, merevisi jadwal. Yang keempat, melakukan prioritas kegiatan. Yang kelima, melakukan koordinasi yang baik. Dan yang keenam, melakukan rencana kontingensi. Dan selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan ke-7 yang disampaikan oleh Dea dari kelompok 4. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana diagram jaringan proyek membantu dalam manajemen waktu menggunakan metode CPM. Jadi, diagram jaringan proyek atau yang bisa disebut juga sebagai diagram ERP atau diagram CPM membantu manajemen dengan yang pertama melakukan identifikasi jalur kritis. Jadi diagram jaringan itu membantu mengidentifikasi jalur kritis
rangkaian kegiatan yang menentukan durasi dari total proyek. Yang kedua, menetapkan penentuan waktu penyelesaian. Diagram jaringan memberikan gambaran visual tentang hubungan antar kegiatan dan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau proyek. Yang ketiga, untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan kontrol. Manajemen proyek dapat menggunakan diagram jaringan untuk memantau kemajuan proyek dengan memberikan waktu yang sebenarnya dengan jadwal yang telah direncanakan. Yang keempat, fungsi MSDR. Diagram jaringan memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan secara bersamaan atau bergantian, secara lebih efisien. Yang kelima, perencanaan kontingensi. Manajer dapat menggunakan diagram jaringan untuk mengidentifikasi kegiatan kritis dan merencanakan langkah-langkah kontingensi untuk mengatasi potensi risiko dan juga penundaan waktu proyek. Dan yang terakhir ada komunikasi tim. Diagram jaringan ini memberikan pandangan umum tentang struktur proyek dan menggunakan komunikasi antar anggota tim. Dengan pemanfaatan dari diagram proyek ini, kegiatan dapat dilakukan lebih efisien dan efektif serta mengurangi risiko. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan ke-8 yang disampaikan oleh Wisnu dari kelompok 1. Yaitu pertanyaannya, bagaimana Anda menentukan estimasi waktu aktivitas dalam analisis critical path method? Jadi, untuk dalam analisis critical path method ini, estimasi waktu aktivitas digunakan menggunakan 3 metode estimasi. Yang pertama, estimasi waktu optimis, yaitu menentukan waktu paling singkat yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan jika semua faktor kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, estimasi waktu pesimis, yaitu menentukan waktu yang paling lama yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan sebuah kegiatan. Yang ketiga, estimasi waktu yang paling mungkin, menentukan waktu yang paling realistis berdasarkan kondisi normal dan faktor-faktor yang mungkin akan menghambat proyek. Izin bertanya, saya Mang Yogi dari kelompok 14. Pertanyaannya ada, bagaimana metode CPM dapat digunakan untuk mengoptimalkan penjadwalan secara efisien dan biaya dalam proyek? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Amanda dari kelompok 5. Saya izin bertanya, apa peran biaya dalam metode CPM dan bagaimana cara mengelola biaya selama proyek berlangsung? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zahra Sofatulisa dari kelompok 9. Izin bertanya, mengapa metode CPM lebih efektif daripada metode PERT dalam mengelola proyek yang memiliki tingkat ketidakpastian yang rendah? Nama saya Atayana Jumaismi dari kelompok 13 bertanya, saat terjadi perubahan kebutuhan pelanggan, bagaimana manajemen operasional melakukan penyesuaian agar meminimalkan dampak pada jadwal proyek? Terima kasih. Nama saya Ika Melia dari kelompok 12. Saya ingin bertanya, bagaimana metode CPM dapat membantu mengidentifikasi resiko dan mengelola sumber daya dalam proyek? Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yogi kelompok 14, yaitu bagaimana metode CPM atau metode jalur kritis dapat digunakan untuk mengoptimalkan penjadwalan secara efisien dan biaya dalam proyek. Jadi, CPM adalah metode perencanaan dan pengendalian proyek yang membantu mengidentifikasi jalur kritis, yaitu rangkaian tugas yang menentukan durasi total proyek. Dengan menggunakan CPM, Anda dapat mengoptimalkan penjadwalan proyek secara efisien dan mengelola biaya dengan lebih baik. Itu dengan cara mengidentifikasi tugas dan ketergantungannya, mengestimasi waktu, membuat jaringan PERT atau CPM, lalu menemukan jalur kritisnya, manajemen sumber daya yang dikelola dengan baik, penjadwalan yang secara optimal sehingga berjalan secara kondusif dan efisien. Yang terakhir yaitu memantau dan mengendalikan secara keseluruhan dan terbuka. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Manda kelompok 5, yaitu apa peran biaya dalam metode CPM dan bagaimana cara mengelola biaya selama proyek berlangsung? Dalam metode CPM, peran biaya sangat penting karena membantu dalam mengelola anggaran proyek dan memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan efisien tanpa melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah peran biaya dalam metode CPM dan cara mengelola biaya selama proyek berlangsung. Yang pertama yaitu mengestimasi biaya, lalu menjadwalkan secara optimal, memanajemen sumber daya manusia dan sumber daya kebutuhan dari proyek tersebut, memantau biaya, mengendalikan biaya, perubahan lingkup
yang bisa berdampak pada biaya tersebut. Lalu ada pelaporan dan transparansi. Pastikan transparansi dalam pengelolaan biaya agar semua pihak terinformasi. Berikutnya, saya menjawab pertanyaan dari Azahro kelompok 9. Mengapa metode CPM lebih efektif daripada metode PERT dalam mengelola proyek yang memiliki tingkat ketidakpastian yang rendah? Metode CPM, Critical Path Method, dan PERT, Program Evaluation and Review Technique, adalah dua metode yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek. Keefektifan masing-masing metode tergantung pada karakteristik proyek tertentu. Dalam proyek dengan tingkat ketidakpastian rendah, metode CPM umumnya dianggap lebih efektif daripada PERT, dan lalu ada alasannya. Yang pertama, estimasi waktunya yang lebih pasti, fokus pada jalur kritis, penekanan pada penjadwalan dan pengendalian biaya, struktur proyek yang jelas, tidak memerlukan analisis probabilistik yang intensif. Dalam proyek dengan tingkat ketidakpastian rendah, pendekatan probabilitas mungkin terlalu berlebihan. Lalu ada pertanyaan dari Ataya kelompok 13. Saat terjadi perubahan kebutuhan pelanggan, bagaimana manajemen operasional melakukan penyesuaian agar meminimalkan dampak pada jadwal proyek CPM? Untuk menyesuaikan perubahan kebutuhan pelanggan dan meminimalkan dampaknya pada jadwal proyek CPM, manajemen operasional dapat mengambil beberapa langkah strategis. Yang pertama, mengevaluasi dampak perubahan. Yang kedua, identifikasi tugas yang terpengaruh. Tentukan tugas-tugas yang paling terpengaruh oleh perubahan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, analisis ketergantungan. Identifikasi area di mana penyesuaian perlu dilakukan. Reestimasi waktu dan sumber daya. Lakukan reestimasi waktu untuk tugas-tugas yang terpengaruh. Yang kelima, ada pertimbangan pemberian prioritas. Berikan prioritas pada tugas-tugas yang sangat kritis untuk meminimalkan dampak pada jalur kritis. Lalu ada koordinasi tim. Komunikasikan perubahan ke seluruh tim proyek. Penyesuaian jadwal. Sesuaikan jadwal proyek berdasarkan hasil reestimasi dan perubahan yang diperlukan. Pemantauan dan komunikasi terus-menerus. Terus-menerus pantau kemajuan setelah penyesuaian dilakukan. Yang terakhir ada pertanyaan dari kelompok 12. Bagaimana metode CPM dapat membantu mengidentifikasi risiko dan mengelola sumber daya dalam proyek? Metode Critical Path atau CPM dapat membantu mengidentifikasi risiko dan mengelola sumber daya dalam proyek dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengidentifikasi jalur kritis. Tentu karena namanya adalah CPM, Critical Path Method. Membantu mengidentifikasi jalur kritis, yaitu rangkaian tugas yang menentukan durasi total proyek. Yang kedua, estimasi waktu dan sumber daya. Membantu dalam mengidentifikasi risiko terkait dengan ketidakpastian waktu dan ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, manajemen risiko. Digunakan untuk dasar mengembangkan strategi manajemen risiko, meminimalkan risiko, ya pastinya untuk meminimalkan risiko. Yang keempat, analisis sumber daya. Memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan tidak melebihi batas atau kapasitas. Optimalisasi penjadwalan. Dengan penjadwalan yang optimal, risiko keterlambatan dapat dikurangi. Yang keenam, pemantauan kemajuan. Membantu mengidentifikasi perubahan yang dapat memicu risiko dan mungkin respons cepat. Yang terakhir yaitu reestimasi dan penyesuaian. Risiko dapat diatasi dengan merespon perubahan kondisi proyek. Nah, jadi kesimpulan mengenai critical path method dan manajemen pricingnya adalah metode critical path merupakan pendekatan yang efektif dalam manajemen proyek untuk perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Dengan identifikasi jalur kritis, CPM membantu perusahaan memahami kegiatan yang paling kritis dalam penyelesaian proyek, memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Keunggulan critical path method meliputi pemahaman waktu, identifikasi risiko, alokasi sumber daya yang efektif, dan kemampuan untuk merespon perubahan proyek dengan lebih cepat. Dengan menggunakan critical path method, perusahaan dapat meningkatkan akurasi perencanaan, mengurangi risiko keterlambatan, dan memastikan proyek selesai sesuai dengan jadwal yang sudah terjadwal. Sekian
presentasi dari kami. Terima kasih untuk pertanyaan, saran, dan tanggapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi